Di konten video gue sebelumnya, pasti bakalan dikritisi sama orang-orang yang memiliki kecerdasan intelektual, atau bisa gue bilang di atas rata-rata, karena gue melibatkan AI, khususnya ChatGPT, untuk berdiskusi. Yang dimana gue ngeliat konten tersebut tuh kayak feel-nya dan juga kesannya gue ngobrol sama orang yang gak punya empati. Dan dari konten itu juga, kalau kalian tonton ya, video itu gue buat di saat gabut aja sebenarnya. Kan daripada lu nonton video porno, menghujat sebuah pop culture, atau enggak menghujat sesuatu yang lagi viral nih. Di video tersebut tuh gue cuma membagikan cara gue melatih pemikiran kritis gue, yang dimana itu gue ngelakuinnya have fun. Perlu kalian tahu juga, kecerdasan orang itu berbeda-beda guys. Ada yang bisa langsung memahami percakapan seseorang. Jadi contohnya kayak guru menjelaskan suatu pembahasan atau pelajaran, ada anak-anak yang langsung nangkep. Ada juga yang harus dijelasin beberapa kali. Ada juga yang harus dijelaskan secara emosional. Dan menurut gue inilah konten gue bersenang-senang. Ya, mungkin cara ini juga bisa kalian pakai ya dalam berbagai aspek tanpa menghilangkan esensi kalian untuk berpikir. Jadi kalian tetap mengasah logika kalian dan juga stimulasi kalian untuk berpikir, dan juga tentunya untuk verifikasi berita hoax. Dan memang channel YouTube ini gua khususkan untuk membahas ataupun sesuatu yang lagi hot dan viral di internet. Jadi bagi kalian yang memiliki jiwa-jiwa yang kritis, dan juga bagi kalian yang ekspertis di bidangnya, gak bosan-bosan gue untuk bilang, tolong kritisi gue di kolom komentar. Di video kali ini gue akan membahas apa yang telah rame dan terjadi di internet belakangan ini. Satir dan sarkas, kritikan pelaku konten kreatif terhadap yang dirasa yang mengaku pemerintah Jepang komplain terhadap YouTuber Indonesia. Masih bersama saya, Tretan Muslim, Lurah Kyoto. Saya adalah Pak Lurah Kyoto. Pemerintah Jepang komplain ke YouTuber Indonesia terhadap anak didiknya. Nah, ini kan kalimat yang lucu ya. Jadi di dalam videonya tersebut dia bilang dia kenal parlemen, yang dimana parlemen itu mengurusi undang-undang dan juga peraturan guys. Kecuali nih pejabat pemerintah tersebut punya bisnis sebagai pengawas LPK yang fokusnya itu perekrutan tenaga kerja asing. Itu beda cerita. Tapi stop di situ dulu ya. Gue nggak mau melebar kemana-mana karena ini tuh semua kepentingan bisnis ya kalau gue rasa tuh. Yang dimana media sekelas Detik.com ngasih panggung ke si YouTuber Indonesia ini guys. Bapak saya itu bisa disebut KPI ya, Komisi Penyiaran Indonesia ada. Dan jujur gue juga bingung ya. Si YouTuber ini upload video ngomongnya strukturnya itu nggak jelas. Sehabis dia ditelepon, dia mengaku kenal parlemen, kenal orang-orang besar, dihubungi TSK. TSK itu sepengetahuan gue, yang dimana ranahnya itu pebisnis. Di video klarifikasinya di Detik.com, dia bilang dia ditelepon oleh badan pengawas setara BP2MI. Dia ini bisa dibilang pengawas orang asing, bisa dibilang seperti BP2MI, bukan pemerintah formal. Tapi dia masih bekerja dalam hubungan keterkaitan ketenaga kerjaan dengan pemerintah Jepang. Ini tuh strukturnya tuh udah kacau balau gitu. Yang dimana intinya beliau itu curhat dan juga komplain terhadap anak didiknya yang ketahuan mencuri uang. Konteksnya itu gue paham banget guys. Si YouTuber ini mau ngasih edukasi para pekerja Indonesia untuk lebih mengetahui dan juga mematuhi peraturan-peraturan yang eksis di Jepang. Dan gue juga sadar, paham konteksnya. Si YouTuber ini juga sebenarnya ngeritik. Dia mengkritisi pemerintah Indonesia lebih selektif lagi dalam memilih pekerja-pekerjanya untuk dipekerjakan di luar negeri. Tetapi YouTuber Indonesia ini, entah dia paham atau tidak ya, dia sebenarnya sedang membunuh karakternya dia sendiri guys. Dengan mengatakan parlemen, lalu kumiae, terus ada TSK, yang dimana TSK itu adalah agensi. Terus nih, boom, meledak
dan dikait-kaitkan sama kubu organisasi silat tertentu. Karena yang kita tahu udah dari lama banget ada namanya akun Instagram Unboxing Japan, yang dimana itu akunnya selalu memberikan informasi-informasi unusual apa yang terjadi di Jepang. Dan belakangan ini akun tersebut membahas pekerja Indonesia yang bekerja di Jepang, terutama berseragam hitam, ini membuat sesuatu yang tidak etis bagi orang Jepang. Nah gini ya, gue gak perlu jadi orang silat ataupun organisasi tertentu nih, hanya bermodal menjadi orang yang waras dan bisa berpikir aja nih. Si YouTuber Indonesia ini kan ngomong apa adanya nih, ya kan? Katanya habis bangun tidur, habis itu ditelepon sama orang yang dia anggap itu orang-orang pejabat parlemen. Lu dengar sendiri kan orang Jepang ngomong ke gue tuh banyak kenal parlemen Jepang di sini, bukan dari sekadar parlemen halal departemen, ketenaga kerjaan juga gue kenal, Kumiai, TSK, orang-orang besar di sini gue kenal. Jadi, nah nih kan lu rekam dan juga edit video nih ya, masa nggak dilihat lagi sih sebelum diupload? Secara Anda CEO LPK loh ya, yang pastinya Anda itu berkutat di dunia pendidikan, atau Anda itu lagi sibuk jadi Pak RT-an atau camat cabang Kyoto nih, yang asik bikin konten sensasional. Sinetron. Apa enggak ya berpikir dulu gitu loh. Jadi makanannya dihabisin dulu, minumnya dicukupin dulu, yang tenang, chill. Terus nih mikir nih, kan gue tadi ngerekam video ya. Nah oke, gini solusinya. Ini bisa jadi nilai jual Anda jadi CEO LPK yang Anda bangun loh. Kalau gue jadi CEO, gue pasti bakal mikir, jelas ada orang yang sering telepon ke gue dan juga komplain ke gue. Ini gue berbicara di ranah CEO ya, CEO-an nih, yang artinya harus memiliki leadership. Dan gue harus berpikir LPK gue ini berkembang, growth, dan mendapat nilai plus di mata publik sebelum ngupload konten tersebut. Dan ketika gue sering dikomplain dan juga dicurhatin, gue pastinya akan memberikan sebuah perubahan di LPK gue sendiri, di dalam perusahaan gue sendiri. Gue akan menerapkan norma-norma sosial yang eksis di Jepang. Gue bakalan brief tenaga pengajar gue, mereka harus tahu, mereka harus doktrin anak-anak didiknya untuk tahu norma-norma sosial yang gak boleh dilakukan di Jepang. Karena logikanya gini, lu sering dikomplain dan lu tahu informasinya, fakta di lapangan ini udah ada nih, otomatis lu bakal tahu spektrum apa aja yang mau dimau sama perusahaan Jepang dan juga di perusahaan-perusahaan Jepang. Ini tuh udah contoh nyata banget loh guys, dari pemujaan. Ini tuh udah contoh nyata dari parahnya pemujaan yang berlebih. Anda lupa kalau Anda itu CEO, salah satu pelaku pendidikan tenaga kerja asing. Dan gue sebagai orang awam nih ya, gue akan berpikir inilah wajah asli dari LPK Indonesia, yang dimana LPK Indonesia ternyata dalam prosesnya menciptakan mutu kualitas para pekerja yang akan berangkat kerja di luar negeri. Ternyata gini aslinya guys. Ya ini cuma masukan dari NPC aja loh ya, NPC yang ada di sosial media. Ingat ya, cuma NPC. Ya gue dukung si YouTuber itu sebagai pelaku edukasi yang juga menciptakan tenaga-tenaga kerja asing yang memiliki mutu dan kualitas. Karena sangat berhubungan dan juga fokus gue untuk membangun channel YouTube ini. Ya gue tuh ngomong kayak gini tuh cuma biar nggak gelap mata aja sama pemujaan gitu loh. Dan sekali lagi gue ngomong, ini adalah bukti nyata dari pemujaan guys. Pemujaan yang berlebih. Kayak orang tuh ngomong kayak nggak tahu akibatnya, sedangkan orang tersebut adalah CEO dari sebuah institusi pendidikan. Kalaupun orang itu merasa ya, kalau dia merasa hanya sebagai YouTuber, ya sudah, upload video yang sensasional saja. Kolega lu komplain, tapi respon lu terhadap kritik jujur aja ya. Dengan hormat gue katakan, Anda belum mencerminkan leadership yang baik. Anda belum siap untuk mencetak pekerja-pekerja asing yang memiliki mutu dan kualitas. Kalau ini bicaranya, Anda sebagai salah satu pelaku edukatif. Ya udahlah ya, dari gue gini aja, semoga didengar. Dan bagi kalian yang nonton video ini, silahkan kritisi gue di kolom komentar. Dan video ini
adalah opini pribadi gue yang bersifat kritik sosial dan juga analisa yang tidak bertujuan untuk menyerang individu ataupun institusi lainnya. Semua yang gue sampaikan ini adalah ya interpretasi gue berdasarkan informasi publik yang dimana cara si YouTuber tersebut memberikan informasi ke publik. So I'm Basyur, send out, bye bye semuanya guys. Ini gue baca beritanya tuh sinetron banget. Ya udah guys, lu lebih baik pinter matematika aja guys, atau enggak belajar IT daripada lembaga yang fokus di bahasa. Jadinya tuh kayak gini. Ini videonya.